COVID itu membuat orang semakin banyak berusaha rumahan mungkin ya awalnya di situ ya, sehingga makin banyak juga makanan-makanan beku. Pertama itu, lalu juga farmaceutical. Dulu kan COVID itu kan vaksin dikirim, itu kan juga harus pakai reefer semuanya dengan temperatur, dengan suhu yang tertentu ya, seperti itu. Jadi disitulah perkembangannya. Saya rasa e-commerce masih cukup berkembang ya. Karena juga orang-orang semakin nyaman belanja online. Baik, sekarang saya bersama dengan Ibu Nur Maria Sarosa selaku CEO dari PT Selaras Logistik Indonesia, Bu ya. Betul. Terima kasih Bu Mary sudah menerima Transco di kantor dari Selaras Logistik ya. Terima kasih atas kesempatannya. Bu, menarik terkait profil dari Selaras Logistik ini, mungkin sebelum jauh terkait profil perusahaan, mungkin bisa ceritakan perjalanan karir dari Bu Mary ini, Bu. Oke. Terima kasih sekali lagi. Perjalanan karir saya cukup unik karena saya sebenarnya formal education saya dari arsitektur. Saya lulus arsitektur ITB. Hanya 1 tahun saya bekerja sebagai arsitek. Setelah itu saya ikut suami saya ke Amerika 7 tahun di sana dan suami saya sekolah sampai PhD. Tadinya saya juga mau sekolah, tapi karena sudah akhirnya punya anak. Saya tidak sekolah, saya bekerja di sana 6 tahun. Lalu saya pulang. Bekerja di sana pun beda-beda. Saya di fundraising untuk political campaign dan untuk NGO. Lalu saya kembali ke Indonesia, saya masuk ke Kardik Group. Kardik Group itu saya masuk ke Jasa Angkasa Semesta sebagai perusahaan ground handling. Dan Kardik Air pada saat itu sebagai perusahaan cargo handling. Berarti itu karir pertama di logistik ya? Karir pertama di logistik. Itu kira-kira hampir 30 tahun yang lalu ya. Hampir 30 tahun yang lalu saya di sana. Sampai akhirnya karena saya orangnya suka sekali belajar. Pada saat saya di JAS dan Kardik, setelah 6 tahun saya dipindah oleh pimpinan saya untuk di holding pada saat itu. Di holding namanya Kardik Internasional. Di holding Kardik Internasional, lalu saya diminta bantu juga pada saat itu ada Mandala Airlines. Ada Mandala Airlines, sampai 10 tahun terakhir saya diminta untuk di Kardik Logistik. Jadi disitulah fokus logistik saya dimulai di 10 tahun terakhir untuk Kardik Group. Dan sampai saat ini, setelah saya di Kardik Group selesai, lalu saya buka perusahaan sendiri. Karena saya pikir kemampuan saya di logistik itu sayang sekali kalau tidak diteruskan gitu ya. Setelah 30 tahun itu ya? Setelah 25 tahun di sana saya teruskan. Tapi baru setahun saya buka perusahaan logistik, saya dipanggil untuk di perbankan. Pada saat itu di perbankan, 3 tahunan di perbankan, dan akhirnya saya kembali lagi ke logistik. Nah, disinilah saya mulai fokus lagi kembali gitu loh di dunia logistik. Itu perjalanan karir saya. Di organisasi, saya organisasi di asosiasi logistik ada di Wilat dan seperti juga saya sampaikan, saya juga awalnya di IWTL. Lalu saya juga di organisasi-organisasi untuk women empowerment. Jadi selain itu juga untuk empower youth empowerment, termasuk anak-anak. Saya juga aktif di stunting, pengendalian stunting. Begitulah kira-kira
perjalanan, mungkin bukan karir saja ya, perjalanan hidup saya. Selaras Logistik ini persisnya berarti per tahun kapan Bu berdiri Bu? Kalau berdirinya 2015, tapi kalau berdiri secara legal entity itu 2021. Jadi awalnya legal entity-nya saya masih pakai legal entity yang ada gitu loh, yang belum fokus di bidang logistik. Tapi untuk fokus di bidang logistik itu di 2021. Oke. Secara milestone seperti apa sampai hari ini? Secara milestone sampai hari ini saya pikir milestone dari Selaras Logistik ini cukup baik karena selalu berkembang. Pada saat saya tinggalkan ke perbankan itu, saya juga sampaikan ke tim, tolong Selaras Logistik ini jangan sampai mati. Kenyataannya tim saya bisa mengembangkan perusahaan ini berkembang. Dan karena saya selalu aktif di manajemen risiko, dulu di Cardiff Group juga saya di corporate secretary banyak, jadi terbiasa untuk manajemen risiko, perbankan juga seperti itu. Sampai saya mendirikan perusahaan, saya selalu mengatakan perusahaan ini walaupun awalnya masih kecil, itu harus dikembangkan secara baik dan benar, secara profesional dan bisa diandalkan seperti itu. Jadi sampai saat ini saya cukup bangga perusahaan saya bisa dikelola secara baik dan benar, dan sampai saat ini perkembangannya cukup mengembirakan. Kami bisa, saya sampaikan di 2024-2025 perkembangannya bisa double digit, kita bisa hampir 20% perkembangan kami ini. Lalu di 2026 kami juga yakin perkembangan kami bisa lebih tinggi lagi. Total ada berapa layanan Bu? Layanan kami itu sebetulnya one stop solution. Seperti biasa, one stop solution di awal, karena saya juga punya background itu di one stop solution. Tapi di perkembangannya, itu rupanya ada fokus tertentu yang rupanya yang paling berkembang. Saat ini kami fokus di pelayanan darat untuk river. Jadi untuk cold chain, itu kami kembangkan di situ. Walaupun layanan udara ada, layanan laut ada, ekspor impor ada, tapi rupanya perkembangan yang paling besar itu di darat, dan itu untuk river. Jadi di situ kami fokus supaya kami juga makin kuat di river itu. Artinya secara proporsi revenue itu lebih banyak di tracking? Secara revenue saat ini lebih banyak di tracking. Ada sekitar berapa persen dari total revenue? Dari total revenue sekitar 50-60% dari tracking dan river. Oke. Dan sekarang dominan di river tracking ya? Betul. Itu pergeseran sampai akhirnya river tracking itu menjadi domain itu sejak kapan? Sejak COVID. Sejak COVID, oke. Jadi, ditopang karena ada farmasi atau gimana? Jadi COVID itu membuat orang semakin banyak berusaha rumahan mungkin ya awalnya di situ ya, sehingga makin banyak juga makanan-makanan beku. Pertama itu, lalu juga farmaceutical. Dulu kan COVID itu kan vaksin dikirim, itu kan juga harus pakai river semuanya dengan temperatur, dengan suhu yang tertentu ya, seperti itu. Jadi disitulah perkembangannya. Dan juga perkembangan orang hidup di apartemen. Orang hidup di apartemen itu mereka tidak mau, mungkin bukan tidak mau ya, tapi mungkin tidak ada waktu. Mereka bekerja, mereka harus makan tetap. Mereka akhirnya mengambil makanan beku untuk bisa tinggal masuk microwave. Nah di situ pertumbuhannya saya lihat semakin tinggi sekali. Di luar river tracking ini untuk layanan darat itu di industri apa saja, Bu? FMCG kah atau yang lain? FMCG ada, hampir semua industri ada, pharmaceutical ada, hampir semua industri ada. Kami layani. Kalau intinya gini, selama kami bisa layani dan saya selalu mengatakan begini. Dari manapun klien pasti punya SLA. Saya ingin SLA-nya Selaras itu exit SLA mereka. Sehingga kenapa? Supaya juga kita pada saat kita mendapatkan klien dengan SLA yang jauh lebih sulit, kita sudah siap. Jadi saya tidak pernah puas hanya dengan SLA yang
mereka tetapkan, yang klien tetapkan, kita harus lebih tinggi. Apa yang bisa kita buat lebih tinggi lagi. Jadi walaupun mereka belum meminta, tapi kita sudah bisa memberikan yang lebih tinggi lagi, pasti kan klien suka ya, pasti klien senang. Gitu. Dengan klien senang, mereka pasti akan mouth to mouth marketing. Itu yang kami inginkan. Dan saya juga selalu melihat menggait klien baru itu mudah, tapi memaintain klien lama itu yang susah gitu. Karena sekali kita jelek, mereka dengan mudahnya pindah ke logistik lain, perusahaan logistik lain. Nah, soal cold chain ini kan secara SLM mungkin agak lebih rumit ya ketimbang mungkin tracking dry kan, Bu. Itu challenging-nya di mana kalau untuk cold chain ini? Challenge-nya di temperatur, di suhu. Ya kan? Mereka ada yang mau suhunya -8 saja, tidak perlu sampai sampai frozen. Ada yang minta -20, itu kan challenge-nya. Bagaimana kita menanggulangi itu? Kita pakai apps. Harus itu, kalau nggak akan bisa tertangani ya. Kita pakai apps, tracking kita kemana, suhunya berapa itu kita monitor semuanya. Dan untuk kita bisa memaintain yaitu apps kita kan tracking kita kan banyak gitu ya. Jadi kan nggak bisa satu orang satu gitu kan pakai apps tuh semuanya. Kita ada orang yang kita tempatkan di istilahnya tower control. Kita punya tower control, ada orangnya yang memonitor semua itu, dan tower control person kita itu akan berkolaborasi, berinteraksi, berkomunikasi dengan baik dengan tower controlnya dari pihak pelanggan kita. Berarti customer punya akses untuk tracking juga atau gimana? Punya. Mereka punya akses untuk tracking itu semua. Dan mereka juga punya sendiri gitu loh. Kalau misalkan kita beda, mereka bilang beda gitu loh. Nah, bedanya di mana kita harus lihat. Gitu, seperti itu. Berarti di Selaras Logistik ini secara proses bisnisnya sudah terdigitalisasi ya, Bu? Kalau dikatakan terdigitalisasi secara 100%, kita sedang mengarah ke sana. Tapi apa yang kami pikir perlu untuk didigitalisasi, itu tidak ada kompromi, harus kami digitalisasi. Tapi kalau dikatakan 100%, saya belum berani mengatakan 100% sudah terdigitalisasi. Apa yang kami mungkin ongoing ke arah apa yang masih jadi PR, Bu, untuk digitalisasi di proses bisnis logistik di Selaras, Bu? Sebetulnya kalau dikatakan barrier atau hambatan itu kalau saya lihatnya tidak ada ya. Ini hanya soal waktu. Hanya soal waktu ke arah sana, karena toh kalau dikatakan digitalisasi itu kan biaya kan cukup tinggi gitu loh. Kita bisa kok pakai apps orang dulu, ya kan? Jadi kita bisa sewa, kita bisa berkolaborasi, kita bisa pakai vendor gitu loh. Jadi saya pikir ini hanya soal waktu. Kami akan ke arah sana. Tapi saya hanya memastikan ke tim, pada saat kita ke arah digitalisasi itu, kita harus betul-betul totalitas 100% menjalankannya gitu loh. Jangan sampai kita sudah menjual, kita sudah digitalisasi 100%. Padahal pada saat ditanya, masih belum, itu lebih memalukan dibanding ya kita katakan kita memang ke arah sana gitu loh. Kita ke arah digitalisasi 100%, tapi kita belum berani untuk meng-acknowledge, untuk mengumumkan kalau kita sudah 100% digitalisasi. Yang diharapkan ketika digitalisasi apa, Bu? Apakah efisiensi atau menghindari fraud atau mungkin percepatan layanan dari Selaras? Semuanya. Semuanya. Karena di operasional kita harus juga pelayanan yang mumpuni, pelayanan yang bisa diandalkan, yang klien juga merasa aman gitu loh, barangnya ada di kita. Sehingga mereka bisa tracking, ya kan? Mereka bisa tahu kapan sih itu akan sampai, apakah terlambat, apakah ada hambatan di jalan. Mereka harus tahu itu, karena itu untuk kenyamanan mereka. Untuk kita juga harus efisien. Dengan kita melakukan efisiensi, harga kita juga bisa kompetitif. Kalau kita tidak melakukan efisiensi, harga kita akan selalu tinggi. Sementara kompetisi ini makin keras kan, gitu loh.
mohon maaf di logistik ini 100 rupiah pun orang bisa pindah ke pihak lain gitu loh. Jadi itu yang kami jaga supaya juga logistik kami ini melakukan efisiensinya kita lakukan. Kita ke pelanggan, kenyamanan pelanggan kita lakukan. Untuk mengatasi fraud yang ada di proses kita lakukan. Semuanya itu kami lihat satu-satu dan kami lakukan. Umumnya ketika belum terdigitalisasi itu potensi fraud atau tidak efisiensinya di mana, Bu? Kalau di proses bisnis logistiknya? Contoh aja ya, kalau di tracking di darat gitu loh. Kita ini sedang melakukan, bukan sedang, sudah dan terus-menerus melakukan, misalkan di pemberdayaan driver. Driver itu mereka harus merasa nyaman dan aman kerja sama kita gitu loh. Jangan sampai mereka pikirannya, aduh uang saya kurang, aduh di rumah nggak ada beras, misalkan seperti itu. Sehingga itu membuat mereka menjadi tidak produktif, punya kesempatan tidak produktif dan punya kesempatan untuk bensin aja nih, saya kurangi, saya ganti mohon maaf, kan ada ya yang seperti itu. Jadi itu yang kami lakukan gitu loh. Jangan sampai mereka ada perasaan-perasaan seperti itu. Ada juga yang memang mau dikasih berapapun tidak akan puas, itu kan manusia ya. Tapi ini kami sedang membereskan mereka sistemnya sehingga mereka merasa aman dan nyaman kerja di Selaras. Dengan seperti itu tidak ada lagi tuh orang yang mengatakan, waduh nanti bannya diganti, waduh bensinnya dicampur, waduh gitu loh. Apa hal-hal kecurangan-kecurangan seperti itu. Apalagi sekarang udah ada apps-nya, ya kan? Membuat mereka juga, ayo dong harus jujur. Dengan kalian jujur, dengan kalian bisa menjalankan pekerjaan dengan baik, nanti kalian akan dapat juga gitu loh. Bonus-bonus akan kalian dapatkan. Hal-hal seperti itu yang sedang kami kembangkan. Sehingga mereka bukan, kamu cuma ngerjain kerjaan, nih saya bayar, udah ya. Tapi kami juga usahakan untuk ada connection-nya dengan mereka, terhubung dengan mereka, gitu loh. Hal-hal seperti itu yang kami jaga, memanusiakan. Artinya butuh effort lebih, Bu, untuk edukasi teman-teman driver nih, Bu, ya? Effort lebih untuk mengedukasi siapapun. Driver, SDM yang ada itu effort harus lebih. Dan seperti sekarang, mohon maaf, saya selalu sampaikan, saya ini karir saya itu sudah di ujung. Saya tuh sudah 30 tahun berkarir, karir saya sudah di ujung. Sementara karir kalian tuh baru mulai, ayo, kalian itu punya posisi yang bisa lebih. Di Selaras ini kalian bisa meningkat. Kalian bisa dipromosikan, asalkan kalian mau. Jadi saya, karena saya juga mengempower orang, saya empower satu-satu. Saya sering sekali memanggil tim saya untuk satu persatu. Saya empower mereka. Sehingga mereka juga jangan beban gitu loh. Kerja bukan hanya ngambil gaji dan udah kalian seperti robot. Saya nggak mau. Mereka harus juga ter-challenge untuk berpikir kritis. Mereka ter-challenge untuk apa lagi nih yang mereka bisa lakukan untuk Selaras maju. Karena dengan begitu mereka akan dapat gitu. Bukan saya. Yang dapat itu mereka. Oke. Bu, kembali soal digitalisasi ini kan juga dari pemerintah kan udah mengarah ke sana kan untuk logistiknya gitu. Apakah sudah possible di lapangan? Maksudnya apakah dengan target paperless, cashless itu apakah di lapangan masih bisa dilakukan? Sudah bisa dilakukan? Kami berusaha untuk paperless, tapi ada juga klien yang minta print out. Dan hal itu tidak bisa ya kami bilang, kami educate mereka untuk kita nggak bisa lagi harus paperless. Itu masih belum bisa dijalankan. Jadi sebisa mungkin kami paperless. Setiap bulan saya lihat gitu loh, berapa penggunaan paper dan printing kan kelihatannya seperti itu. Tapi kalau once ada justifikasi, ya Bu, karena ini diminta, mohon maaf misalkan kalau yang lalu-lalu ya, sekarang mungkin udah ada Cortex segala, udah enggak. Ini diminta dari pajak, misalkan seperti itu. Ini diminta dari klien, ini diminta dari kementerian apa, atau dari apalah yang terkait.
ya mau tidak mau tidak bisa paperless gitu, tidak bisa paperless 100%. Tapi kami ke arah green itu sudah kami lakukan. Kami ke arah paperless, unit juga sekarang kami sudah mulai EV. Nah ini masih kami coba nih. Oh sudah menggunakan armada EV ya Bu? Sudah mulai menggunakan armada EV, walaupun itu masih di daerah yang dekat-dekat. Karena kan EV itu kan 200 kilo. Harus di-charge lagi. Sementara kan kita misalkan Jakarta Surabaya itu udah berapa ratus kilo gitu. Dan itu juga kan ada batasan waktu. Misalkan Jakarta Surabaya harus 13 jam misalkan ya. Sementara nge-charge 1 jam, nanti nge-charge lagi 1 jam. Itu kami belum bisa. Jadi di hal-hal yang memang teknologinya belum mendukung ya kami tidak bisa lakukan. Tapi di mana teknologi sudah mendukung kami sudah mulai ke arah sana. Karena untuk sustainability itu juga termasuk di perhatian saya untuk di Selaras ini bisa melakukan semua itu ke arah sana. Sekarang total armada berapa berarti Bu? Total armada kita 50-an ya. 50-an. Dan lebih banyak di river tadi, Bu? Di river. Di river, ya itu sekitar 60%. 60% untuk river, Sisanya... Tapi juga kalau kita di river, kita pakai dry, kan lebih mudah. Dibanding kalau kita dry, ada permintaan river, nggak bisa gitu loh. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, untuk EV ini, untuk penggunaan dry atau cold chain? Cold. Oh, cold chain. Iya. Yang kami sekarang sedang lakukan EV untuk cold, untuk river. Jadi river EV. Jenisnya sih tracking juga, Bu? Atau ada blind van, ada CDD, ada CDI. Nah, PR-nya untuk cold chain yang saya tahu ini kan masih jadi PR untuk jarak jauh ya, karena sejauh ini masih dalam kota. Betul. Sebenarnya potensinya sangat besar kan, Bu? Potensi untuk rute-rute jauh gitu. Untuk rute-rute jauh kami sekarang sedang banyak rute-rute jauh juga gitu loh. Jakarta, Surabaya, lalu ke Denpasar kan banyak juga seperti itu. Tapi kami tidak bisa menggunakan yang EV karena teknologi mereka belum mendukung seperti itu kira-kira. Jadi kami masih menggunakan yang konvensional. Walaupun kalau ada kami akan menggunakan yang EV, tapi kami masih menggunakan yang konvensional. Kedua, ini kan kami juga masih dalam masa trial. Belum tahu ya EV itu bagaimana heavy duty-nya gitu loh. Jadi mudah-mudahan memang mendukung karena juga untuk ke arah green itu kan kita mengurangi yang fosil ya, yang bahan bakar bensin dan lain-lain. Tapi dari sisi ketangguhan, kehandalan dan hal-hal tersebut kami belum bisa mengatakan, wah bagus kami sudah segini persen kami ganti, itu belum. Jadi saat ini masih dalam tahap kami coba. Dan memang betul, jadi di Jabodetabek itu kami gunakan, di Surabaya dan sekitarnya, Surabaya, Jombang, Malang, itu kami gunakan gitu. Tapi dari antar provinsi itu belum kami gunakan. Karena kan untuk cold chain ini selain harus proper di armada kan kalau ada kebutuhan untuk storage-nya Bu ya, untuk warehouse-nya. Apakah Selaras sudah mengarah ke sana Bu? Sudah. Jadi kami sudah juga memanage warehouse, baik yang sendiri maupun yang punya klien maupun punya kita partneran, itu kami sudah memanage. Kembali lagi yang seperti yang saya sampaikan, Selaras ini ingin one stop solution, sehingga membuat klien nyaman dengan kita. Walaupun kita punya partner, tapi kita juga pasti kita kontrol, gitu loh. Warehouse yang dimiliki oleh partner, seperti itu. Sejauh ini berarti untuk cover area untuk di river truck-nya masih dominan di Pulau Jawa Bu? Atau Jabodetabek? Kita dominan di Pulau Jawa. Ya. Sudah ke Makassar, ke Balikpapan, tapi kami belum bisa mengatakan kami sudah kuat di seluruh Indonesia. Kita baru kuatnya tuh di Jawa. Persisnya Jabodetabek kah Bu untuk Jawa? Jawa. Jadi seperti Surabaya sekarang sudah ke Balikpapan, ke Makassar itu sudah.
tapi Jawa. Gitu. Jabodetabek kuat, Jawa Timur kuat, Jawa Tengah kuat, dan sekarang connecting ke antar pulau juga semakin kuat. Kira-kira Yang seperti itu. industri apa yang menjadi penopang untuk river truck ini, Bu? F&B kah atau yang lain? F&B dan pharmaceutical. Oke. Tapi yang dari dua tadi, yang F&B dan pharmaceutical itu yang dominan? F&B. F&B. Karena tren F&B-nya semakin meningkat, ya, Bu, ya? Betul. Kayak banyak resto, ada minimarket, ya. Betul. Resto kan banyak yang memiliki chain, ya kan, memiliki chain di mana-mana seluruh. Umumnya ya Jawa, mungkin Jawa, Sumatera, yang pulau-pulau, kota-kota besar lah. Nah, disitulah kami juga membantu mereka untuk mendistribusikan, gitu loh. Belum lagi yang, karena saya juga pembina UMKM, yang UMKM kan juga banyak, ya kan. Mereka UMKM mengadakan pengadaan F&B, lalu frozen, itu juga kita. Oke. Jadi dari sisi retailnya pun iya, dari sisi yang regular chain besar iya juga yang memiliki frozen F&B. Oke, berarti Selaras juga mengcover untuk UMKM juga, Bu? UMKM juga. Start dari berapa kilo berarti, Bu? Untuk kita 1 kilo juga ya. 1 kilo bisa ya? Oke. 1 kilo. Kebanyakan 5 kilo, 10 kilo. Tapi kan ya itu, mereka juga harus tahu gitu. Kalau 1 kilo ya harganya jauh lebih mahal dibanding kalau makin besar. Jadi harga itu kan juga mengikuti. Walaupun untuk UMKM, saya selalu mengatakan karena saya pembina UMKM, kita ada dukungan penuh lah kepada mereka. Nah, teman-teman UKM sendiri secara awareness paham nggak, Bu, soal cold chain ini, Bu? Dan pentingnya untuk pengiriman cold chain? Kebetulan saya juga pada saat pembinaan seperti itu saya juga sharing. Jadi harusnya mereka paham. Kalau mereka tidak paham artinya mereka tidak mendengarkan. Gitu loh. Karena ini juga mereka harus tahu kalau misalkan mereka tidak paham masalah pendistribusian makanan beku, minuman beku, itu akan dampaknya kan ke kesehatan orang yang menerima kan. Gitu loh. Nanti ada kumannya berkembang, itu mereka juga harus paham. Hal seperti itu. Oke. Di tahun ini potensi F&B, Bu, di mata Selaras dan mungkin yang bisa dioptimasi dari Selaras secara bisnis, Bu? Semakin banyak kota besar berkembang, semakin banyak apartemen bertumbuh, itu saya yakin F&B untuk frozen semakin berkembang. Lihat dari situ saja gitu loh. Karena kelihatan gitu loh, semakin banyak orang tinggal di apartemen, itu banyak sekali supermarket itu banyak. Mereka menyediakan makanan, nasi, lauk, dan lain-lain tinggal 3 menit masuk microwave jadi gitu. Dengan harga yang kompetitif. Harganya juga sama kok kalau beli di kafe-kafe gitu, atau kalau beli makan siang 20.000, 25.000 kan seperti itu. Gitu. Jadi saya pikir dan saya yakin berkembang sih. Secara pemainnya sendiri, apakah sudah banyak, Bu, untuk pengiriman cold chain ini? Untuk distribusi cold chain ini? Berkembang. Dari yang awalnya mungkin masih sedikit, tapi berkembang menjadi semakin banyak. Itu kenapa saya sampaikan kompetisinya semakin berat, semakin besar. Tapi ya kalau kita mau berkembang juga, kita tidak boleh kalah di kompetisi itu. Sehingga yang saya sampaikan, kita harus siap selalu. Kita harus mempersiapkan diri, sehingga kita tidak terlibas di kompetisi itu. Gitu, apakah persaingan sesengit di tracking kering, Pak, dry, Bu? Karena mungkin sampai perang harga misalnya. Kalau dry itu semua orang bisa ya. Kalau dry itu, kalau menurut saya mungkin sampai saat ini yang paling sengit gitu. Karena siapapun punya 1 truk dia bisa jalankan, dia bisa. Tapi kalau river karena juga pastinya lebih mahal dari harga 1 unitnya. Maintenance-nya juga lebih mahal. Juga harus ada apps. Kalau tidak ya silakan aja. Mungkin UMKM yang betul-betul yang harganya harus dipres gitu loh. Mereka pakai yang paling murah misalkan. Tapi kalau misalkan
mereka sudah di posisi yang perusahaan-perusahaan besar, mereka juga harus lebih hati-hati kan. Sehingga kalau disampaikan tadi ditanyakan, lebih berat mana? Kalau saya masih lihat lebih berat yang dry. Tapi lebih banyak. Tapi pastinya. sudah ada perang harga. Lebih banyak dong dry, ya kan? Apapun bisa masuk. Kirim apapun lah. Bisa kan kalau dry gitu loh. Dry-nya pun tergantung. Dry itu kalau misalkan di mining kan juga berat. Yeah. SLE-nya berat gitu loh. Mungkin harga juga lebih berat. Kompetisi tidak seberat dry yang umum, yang Genco umum gitu loh. Jadi seperti itu. Apakah sudah ada perang harga juga, Bu, di perang harga? Itu di mana-mana pasti biasa ada. Seringkali saya juga tanyakan ke tim, tidak masuk Bu harga kita gitu loh. Mereka lebih mementingkan harga dibanding kualitas. Nah, di situ kami juga tidak bisa ya mengorbankan kualitas gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa. Silakan saja. Gitu. Apakah ada batas toleransi Bu untuk? Ada pastinya. Pasti ada batas bawahnya gitu loh. Berapa yang kami bisa toleran. Tapi batas bawah itu tidak mengorbankan kualitas yang kami patok. Seperti itu. Dengan nantinya proyek MBG dari pemerintahan Prabowo yang semakin masif untuk tahun ini Bu, apakah ada potensi masuk di sana? Potensi masuk di sana saya rasa ada saja ya. Sekarang tinggal kita lihat bagaimana SLE dan juga harga yang diberikan. Semuanya itu kan tergantung dari pasti SLE dari mereka, harga, lalu juga term of payment-nya gitu loh. Itu semua kan juga kami harus perhitungkan untuk di cash flow kami. Tentunya kalau itu program pemerintah juga kami pasti pertimbangkan untuk kami lakukan karena kami harus mendukung program pemerintah. Tapi sudah ada permintaan untuk itu atau belum? Saat ini belum. Belum. Atau karena mereka mungkin belum concern di cold chain mungkin Bu? Umumnya mereka juga sudah ada penyediaan sendiri ya. Kalau saya lihat di teman-teman saya, mereka juga sudah beli misalkan blind fan sendiri gitu loh. Jadi tapi river Bu atau dry? Saat ini masih banyak yang dry sih. Yang dry. Tapi mereka pertimbangkan kalau 2 jam mereka bisa sampai, ini nggak akan basi. Seperti itu kan. Berarti per hari ini selaras logistik bisa mengcover sampai mana saja Bu? Kalau sampai mana sajanya, sampai saat ini kami mengcover Jawa, Bali, Makassar, dan Balikpapan. Walaupun occasionally kami juga ke arah Balikpapan, Lampung. Tapi kalau misalkan dikatakan kuatnya itu sampai sana. Kalau ini masih once in a while, masih jarang-jarang gitu loh, ke arah Sumatera sampai Medan. Kemarin ada misalkan permintaan, tapi karena sekarang sedang banjir, sementara mereka juga menginginkan waktu yang pas, lebih baik kami tidak terima daripada waktunya juga kami tidak bisa penuhi gitu loh. Hal seperti itu juga harus kami pertimbangkan. Tiap daerah punya potensi sendiri-sendiri ya Bu? Sumatera sendiri, Kalimantan sendiri. Kalau Sumatera yang potensi apa Bu? Kota-kota besarnya, di Medan, Padang. Tetap di F&B ya Bu? Di F&B. Bu, soal industri di logistik kan cukup beragam Bu ya. Tadi ada cold chain, ada FMCG gitu kan. Sementara yang selalu meningkat itu kan juga adalah e-commerce Bu. Apakah Selaras juga tertarik di itu Bu? Kami juga mendukung e-commerce. Terus terang, tapi kami tidak melakukannya di last mile. Jadi kami hanya mendukung dari first mile sampai mid mile-nya. Gitu loh. Pada saat last mile biasanya mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan e-commerce yang sudah kuat di e-commerce untuk last mile. Karena last mile itu kan satu paket dikirim ke alamat ini, satu paket gitu. Itu kami tidak melakukan di sana. Hanya di first mile-nya ya? First mile sampai mid-nya ya. Nanti pada saat ke last mile-nya kami kirim ke pool-nya di mana, ke warehouse mereka di mana, mereka yang sebar lagi ke last-nya. Tapi Bu Mary sendiri melihat e-commerce ini seperti apa Bu? Potensi? Dengan adanya sekarang penjualan online, saya rasa e-commerce masih cukup berkembang ya.
Karena juga orang-orang semakin nyaman belanja online, orang-orang semakin banyak yang belanja online. Jadi sebetulnya bisnis e-commerce ini sih masih bisa berkembang ya, walaupun kompetisinya saya lihat juga semakin besar. Ada yang mati, ada yang bertumbuh, dan yang makin besar modal kuat itu makin kuat, makin bertumbuh kuat, makin bertumbuh kencang. Yang modal pas-pasan atau tidak fokus di situ, kita lihat juga banyak yang mati, banyak yang mati suri. Tapi secara overall saya pikir ini masih berkembang. Oke, karena momentum kurir e-commerce ini kan meledaknya di ketika COVID juga ya, Bu? Betul. Oke, dan semakin sini semakin banyak yang berguguran ya? Banyak yang berguguran kalau mereka tidak fokus di bisnis itu. Pertama itu, dan mereka juga karena tidak kuat berkompetisi dengan yang modal kuat. Dan karena faktor perang harga juga, Bu ya? Pastinya faktor perang harga ya. Kalau modal sudah kuat, mereka pasti kuat juga untuk membakar uang istilahnya. Seperti itu. Mereka membakar uang sampai pemodal-pemodal yang kurang kuat itu berguguran kan, biasanya kan seperti itu. Jadi bukan e-commerce-nya yang declining, tapi karena ada pemodal kuat yang bisa semakin kuat. Kalau saya lihatnya di situ. Terutama di sisi last mile, Bu ya? Terutama di sisi last mile. Bahkan mereka kan juga memiliki gudang yang semakin besar, semakin banyak, semakin merata di seluruh Indonesia, misalkan seperti itu. Jadi kami mendukung mereka gitu. Tapi kembali lagi kami tidak main di last mile. Fokus kami tidak di sana, tidak di last mile. Dengan kondisi tersebut apakah sehat, Bu, secara bisnis, Bu? Karena mungkin akan kecenderungannya mungkin monopoli mungkin, Bu, ke depan. Saya pikir ada pemerintah yang mengaturnya ya. Jadi kalau dibilang sehat atau tidak sehat, bisnis dimanapun bisa dikatakan sehat, bisa dikatakan tidak sehat. Tergantung, kalau saya prinsipnya gini, kita harus agile saja, kita harus mudah, fleksibel untuk kita bergerak terus gitu loh. Kalau once kita di comfort zone, kita akan mudah terlibas. Selama kita tidak di comfort zone, kita juga selalu memiliki kreativitas untuk bisa berkembang, berubah, memiliki produk yang baru lagi, yang juga membuat nyaman dan aman si klien kita, customer kita. Saya rasa itu kita bisa bertahan. Tapi once kita merasa di zona aman, kita tidak mau berubah, kita tidak mau bergerak, kita tidak punya produk yang baru, yang itu gampang terlibasnya. Jadi makanya kompetisi itu tergantung kita, ujung-ujungnya kita sendiri juga gitu loh. Jadi sehat atau tidak sehat, saya rasa ada pemerintah yang meregulate semua bisnis ini kan ya. Saya tidak bisa mengatakan, wah bisnis sekarang sudah tidak sehat atau makin sehat. Itu sudah ada yang ngaturnya. Tinggal kita sendiri bagaimana kita bisa menghadapi semua ini. Bu, kembali soal SLA yang diterapkan oleh Selaras, Bu, cara mengukur kepuasan pelanggan seperti apa, Bu? Cara mengukur kepuasan pelanggan. Pelanggan pastinya ada mengatakan, misalkan tadi yang saya sampaikan, saya ingin barang saya diambil pukul 5 sore. Jam 3 truk Anda harus sudah di cooling down. Sehingga jam 5 pada saat dimasukkan itu sudah ya 20 derajat misalkan gitu ya. Minus 20 derajat misalkan seperti itu. Nah, pada saat dimasukkan juga kita juga bilang ke mereka, oke, kalau misalkan barangnya mau di minus 20 derajat, jangan ditutupi ya untuk temperatur, untuk suhunya itu gitu loh, untuk aircon-nya atau apanya pun namanya. Kalau Anda tutupi itu sampai barang dipenuhi sampai menutup, kalau itu di bawah yang dituntut, jangan salahkan kami, gitu loh. Jadi itu ada komunikasinya. Lalu misalkan dari Jakarta harus ini jam 5 sudah di loading barang-barang mereka sendiri yang meloading. Lalu harus berangkat jam 7 misalkan. Harus sampai di jam 7 pagi. Seperti itu. Nah, di situ kita SLA seperti itu yang kita jagain terus. Kalau bisa sebelum jam 7 kita udah sampai, tapi juga jangan ngebut si sopirnya. Jangan ngebut,
jangan juga kalau dia ngantuk dia paksain gitu loh. Makanya kan kita selalu ada sopir, ada connect. Seperti jadi mereka bisa gantian. Itu hal-hal seperti yang kita jaga selalu. SLA seperti itu. Yang saya sampaikan, bahkan kita harus exit. Dibilang jam 7 nggak bisa jam 7, kalau bisa setengah 7. Tapi juga jangan jam 4 pagi misalkan seperti itu. Artinya kan ngebut sekali gitu loh. Hal-hal seperti itu. Kalau bisa bensinnya penuh dulu ya. Jangan baru setengah jam isi bensin. Itu kan hal-hal kecil. Tapi harus kita educate mereka sehingga terbiasa. Pakai seragam ya, karena SLE-nya itu harus pakai seragam. Nah, driver itu kan kadang-kadang cuma pengen pakai kaos kutang ya, pakai handuk gitu. Nah, hal seperti itu yang kita juga harus, misalkan dari quality control kita 3 jam sekali mereka pas mereka istirahat foto pakai baju. Ya kalau mereka mau nipu ya masih tetap bisa ya, tapi paling tidak itu yang sudah kita disiplinkan gitu loh, hal-hal seperti itu. Jadi tidak mudah, tapi kami juga tidak boleh lelah dalam melakukan peningkatan, termasuk di driver-driver tersebut. Di luar SLS sudah diterapkan, pasti ada komplain ya Bu. Cara handlingnya gimana biasanya Bu? Jadi setiap hari kami juga ada evaluasi. Jadi ada yang namanya orang operasional lapangan. Mereka mengevaluasi tuh si driver-driver itu. Jadi sebelum dikomplain kita juga udah tahu gitu komplainnya seperti apa. Kalau komplainnya itu kami tidak salah, kami akan langsung hari itu juga kami lakukan. Ini yang tadi saya sampaikan. Ini karena petugas Bapak loh. Kita udah bilang batasnya, misalkan untuk masukkan barang, hanya ini udah ada garis batasnya, tapi petugas Bapak masukin sampai menutup. Itu sudah kami sampaikan di sana. Sopir juga sudah di-educate untuk difoto ya. Gitu loh, kayak gitu. Jadi kalau ada pelanggaran, sopir sudah mengatakan, Pak nggak boleh di atas garis batas. Tapi petugasnya si klien bandel misalkan ya, sampai di atas garis batas, udah nggak apa-apa gitu. Itu difoto. Foto dikirimkan ke operasional lapangan. Operasional lapangan ada di sini juga ada koordinatornya dan langsung menyampaikan ke klien. Gitu, seperti itu. Jadi kembali lagi kita harus selalu juga berkoordinasi. Nanti koordinator klien kami, koordinator kami berkoordinasi dengan koordinator klien ya tinggal tanya kenapa gitu loh. Iya Pak, karena ini ada satu mendesak sekali, penting sekali harus dibawa. Ya akhirnya ya kita jangan diklaim dong. Karena kalau kita diklaim juga kebanyakan kita diklaim kan jadi rugi dong kita. Karena klaimnya itu kan ada nilai uangnya. Gitu. Dalam hal ini kalau bicara soal bisnis jasa itu kan menurut Bu Mary apakah mudah untuk mencapai zero complaint Bu? Saya dulu waktu di Just di Kadek Group itu harus zero defect. Kalau tidak zero defect itu misalkan gini, ini harga 1.000 kirim ke suatu tempat. Kalau misalkan ada hal-hal yang di luar kesepakatan, kita didendanya 10.000. Jadi semua karyawan harus paham sehingga tidak terjadi defect. Pada saat terjadi defect itu 10 kali lipat loh, atau 20 kali lipat. Sehingga itu yang saya terapkan terus menerus ke tim saya. Nah, ini kan juga nggak mudah ya. Ada yang ya masuk kanan keluar kiri gitu. Makanya juga di karyawan kita terapkan reward and punishment. Kalau Anda melakukan ini, misalkan si sopir melakukan pekerjaan tidak pernah ada klaim, itu kita kasih bonus, kita kasih reward. Tapi kalau misalnya ada salah, ada klaim yang merupakan kesalahan mereka, tidak pakai seragam, tiba-tiba disidak, tidak pakai seragam, kita diklaim, kita punish mereka. Jadi supaya juga fair, supaya mereka juga ada semangat untuk meningkatkan diri. Kalau tidak seperti itu, susah. Artinya sudah ada mekanisme punishment-nya Bu ya? Sudah, reward and punishment sudah. Termasuk untuk misalnya ketika di lapangan soal accident itu cara mencapai bisa zero accident Bu? Untuk pengiriman? Kalau disampaikan, apalagi ini kendaraannya, apalagi lalu lintas gitu loh.
Accident itu sering sekali. Nah, bagaimana kita supaya tidak accident? Kita pastikan, ini kalau misalnya dari sisi kami ya, sopirnya tidak mengantuk, sopirnya sehat, jasmani dan rohani, gitu loh. Tidurnya cukup, Bu ya? Tidurnya cukup. Mobilnya juga kita sekarang sudah ada nih, montir harus mencek. Jadi si sopir cek, ada checklistnya, oli ada apa enggak, bensin ada apa enggak, wiper ada apa enggak, gitu loh. Hal-hal kayak gitu. Juga kita ada montir yang secara berkala mengecek. Supaya apa? Supaya mobil dan orang yang membawa dalam keadaan sehat. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ditabrak dari belakang, tiba-tiba ada mobil atau motor ngebut, kita akhirnya membuat kita terprosok. Itu di luar kendali kita, itu di luar kendali kita, gitu loh. Tapi intinya selalu kami ingatkan, hati-hati ya. Ingat orang yang di rumah, misalkan seperti itu. Kamu nggak ngantuk kan? Kamu nggak sakit kan? Nggak pusing? Itu harus diingetin selalu. Itu aja yang bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk melakukan zero defect, ya kita inginnya seperti itu. Hanya sampai saat ini ada aja sih. Karena di jalan raya itu hutan belantara sekali. Agak susah, Bu ya. Gitu. Iya, Bu, menarik, di tahun lalu kan tepatnya Mei itu dari Selaras mendapatkan awarding, Bu ya. The Best Indonesia Sales and Marketing. Itu bisa ceritakan penghargaan apa itu, Bu? Oke, jadi kembali lagi yang saya sampaikan, Selaras ini kan saya inginkan selalu melakukan semuanya itu secara baik dan benar, secara profesional dan bisa dipercaya oleh klien gitu loh. Jadi kenapa kami mendapatkan untuk marketing and sales? Karena kami bisa memarketkan produk-produk kami dan mereka juga bisa melihat, oh iya, pada saat di marketingin bukan cuma sekedar mulutnya ngomong, tapi pada saat mereka merasakan penanganan pelayanan kami itu juga dari sisi semuanya tuh cukup bagus dan profesional gitu loh. Jadi kami mendapatkan penghargaan tersebut karena sebetulnya dari sisi keseluruhannya tuh bagus, sehingga juga dari sisi sales and marketingnya itu cukup meningkat. Secara reputasi di mata calon customer juga semakin baik citra perusahaan, Bu ya? Alhamdulillah semakin baik. Dan itu memudahkan untuk dari kita mendapatkan klien semakin banyak dan semakin banyak. Klien semakin banyak dan kami juga memiliki karyawan yang semakin banyak. Organisasi kami juga dilengkapi dengan semakin baik. Jadi mudah-mudahan semuanya itu bisa membuat Selaras juga semakin profesional. Bu, di luar yang tadi Bu Mary sampaikan di awal kan ada kesibukan lain selain di Selaras, Bu ya, di Wilat ya tadi. Mungkin bisa ceritakan apa itu Wilat? Jadi saya ketua Wilat Indonesia. Wilat itu Women in Logistics and Transport. Di Indonesia itu baru baru tahun kelima. Jadi didirikan di tanggal 8 Maret 2021, pada saat itu masih COVID. Kebetulan di kantor saya, kita dirikan Wilat Indonesia. Nah, Wilat sendiri sebetulnya dari tahun 2011. Wilat itu pada saat itu didirikan oleh 5 negara, tapi Indonesia tidak termasuk. Nah, baru di 2021 ini Wilat Indonesia berdiri. Wilat itu sebetulnya organisasi perempuan yang di bawah CILT. CILT itu Chartered Institute of Logistics and Transport, didirikan di UK tahun 1919. Nah, saat ini Wilat sudah di lebih dari 40 negara. Jadi network kita, kalau kita menjadi anggota Wilat itu networknya tuh di lebih dari 40 negara. Bagus sekali untuk kita yang berbisnis di logistik dan transportasi. Wilat itu memiliki lebih dari 35.000 anggota. Jadi ini juga bagus sekali untuk kami, dan saat ini di Indonesia juga semakin berkembang dan berkembang, dan perkembangannya cukup baik. Kita sebagai pengusaha perempuan atau pelaku usaha perempuan di bidang logistik dan transport itu ingin sekali juga dilihat oleh global. Kalau perempuannya itu juga mumpuni dan profesional. Concernnya di
di bidang apa Bu untuk Wilayah ini Bu? Dan Jadi, apa saja kegiatannya? Oke, kami itu memiliki 4 pilar. 1 empowerment, pemberdayaan, leadership, entrepreneurship. Jadi jiwa entrepreneurship juga harus gitu loh. Kamu mau jadi pengusaha perempuan di bidang logistik dan transport, ayo kita bimbing. Kamu mau belajar mengenai logistik, ayo gitu. Kita banyak sekali memiliki webinar-webinar. Webinar lokal itu hampir setiap bulan. Webinar negara lain kita bisa juga ikut. Webinar global juga. Jadi kita bisa bernetwork, kita bisa belajar mengenai logistik dan transport, kita bisa belajar menjadi pimpinan, leadership kita bisa belajar menjadi pengusaha, dan banyak sekali keuntungan-keuntungan lain yang bisa kita dapatkan gitu loh. Kembali lagi, industri logistik dan transport itu industri maskulin, industri laki-laki orang lihatnya. Tapi kami juga sebagai perempuan di bidang logistik dan transport siap berkolaborasi, siap berdampingan dengan laki-laki untuk bisa menjadikan industri logistik dan transport Indonesia ini khususnya menjadi baik, profesional, dan bisa berkompetisi secara global. Kira-kira seperti itu. Kalau dikatakan untuk industri logistik masih dominan oleh di laki-laki ya Bu. Sejauh ini untuk perempuan itu keterlibatannya? Sejauh ini kalau dilihat dari statistik itu masih kira-kira 20%-an perempuan dibanding laki-laki. Walaupun secara grafik makin meningkat. Jadi saya pikir perempuan semakin pede, semakin berani, semakin confident untuk juga masuk di industri ini. Dan itu hal yang baik. Dan di level karirnya mungkin kalau di logistik sampai mana Bu kalau untuk? Kalau di level karir mungkin bisa dilihat banyak sekali yang sudah menjadi pimpinan-pimpinan di bidang logistik dan transportasi ini. Banyak sekali juga dari sekolah-sekolah logistik itu banyak sekali perempuan-perempuan yang masuk di sekolah logistik dan transport, sehingga di pekerjaan juga banyak yang sudah mulai banyak. Mungkin untuk menjadi pimpinan sekali lagi grafiknya cukup meningkat, tapi mungkin masih menunggu untuk bisa secara signifikan balance dengan laki-laki itu mungkin di 3-5 tahun lagi. Tapi intinya kita harus siap juga bisa berkompetisi para perempuan tersebut. Tapi secara awareness dari teman-teman perempuan, terutama yang muda ini, apakah mereka tertarik Bu di industri logistik? Mereka tertarik, mereka cukup tertarik karena juga saya selalu menyampaikan begini, laki-laki dan perempuan pasti ada kelebihan-kelebihan, ya kan? Nah kelebihan-kelebihan itulah yang harus kita satukan sehingga menjadi kekuatan yang jauh lebih besar lagi. Dan mereka membuat mereka pede bukan hal yang mudah, tapi itu ada hasilnya kalau kita juga bisa memberikannya dengan contoh juga gitu. Maka yang saya sampaikan di Selaras ini saya memberikan contoh kalau Selaras ini perusahaan yang profesional. Saya juga memberikan contoh kepada tim, pada saat webinar-webinar, saya juga pengisi webinar-webinar supaya juga mereka yakin gitu loh. Ada contohnya. Perusahaan saya mungkin bukan perusahaan yang besar yang sudah global, tapi juga ada milestone yang kami ingin capai. Hal-hal seperti itu, saya punya impian 5 tahun lagi saya mau IPO-kan perusahaan ini. Seperti itu. Sehingga mulai sekarang, mulai berdiri itu sudah tidak main-main lagi gitu loh. Dari sisi transparansi, dari sisi accountability, dari sisi kita harus responsible, kita harus responsif, itu semua harus dilakukan. Karena dengan begitu semuanya itu saya berharap sudah terinternalisasi di masing-masing karyawan yang ada. Dengan seperti itu lebih mudah kan. Impian-impian itu lebih mudah diwujudkan kalau masing-masing karyawan saya juga paham gitu loh. Mau kemana sih Selaras ini. Target 5 tahun ke depan Bu IPO berarti? Insya Allah dalam waktu 5 tahun kami IPO. Bahkan saat ini sih kami sedang mengejar kalau bisa sebelumnya, tapi kan juga lihat ya, lihat kondisi global seperti apa.
Step menuju ke sana sudah sampai mana, Bu? Sudah di atas 50%. Sudah di atas 50%. Kami juga dari sisi growth, kami betul-betul pertimbangkan growth-nya, baik organik maupun anorganik. Dari sisi yang tadi saya sampaikan, transparansi itu kita sudah ada setiap tahun ini, sudah 4 tahun terakhir kita ada audit report yang diaudit oleh akuntan publik. Itu sudah ada seperti itu. Kita ada rapat direksi, rapat itu semua sudah kami lakukan. Lalu juga kepada klien juga kami lakukan, maintain klien itu walaupun tidak mudah memaintain, tapi sudah kami lakukan. Pelayanan kami tingkatkan. Kami selalu evaluasi pelayanan mana nih yang masih perlu ditingkatkan, itu kami sudah lakukan. Jadi insya Allah semuanya itu sudah siap. Karena sekali lagi kebetulan di perusahaan saya yang lalu itu saya juga termasuk tim untuk meng-IPO-kan grup kami, perusahaan-perusahaan. Jadi pelajaran-pelajaran yang saya dapat, ilmu-ilmu yang saya dapat itu saya ingin terapkan ke perusahaan saya sendiri. Artinya setelah IPO itu gambaran aset dan mungkin jaringan cover area semakin luas, Bu ya? Insya Allah seperti itu. Harus ya, harus seperti itu. Karena kembali lagi saya ingin sekali dari sisi jaringan itu inginnya sih global ya, itu kan impian, boleh dong global. Tapi paling tidak se-Indonesia orang juga melihat selaras itu seperti apa. Siapa itu selaras, seperti apa, dan apa yang kami lakukan juga bisa berkontribusi terhadap industri logistik dan transport. Apakah masih cold chain yang jadi fokus nanti? Atau melihat tren pasar ke depan aja? Saat ini saya masih melihat cold chain ya, tapi kembali lagi yang saya sampaikan, kita tidak rigid, tidak kaku, harus orang, misalkan begini, misalkan industri apa yang sedang berkembang, terus kami diam saja di industri cold chain, kan tidak juga gitu loh. Jadi saat ini memang kami fokus di industri cold chain. Kalau cold chain itu bisa membuat kami makin besar, network kami semakin besar, ya kenapa tidak kami tetap garap di situ gitu loh. Tapi kalau misalkan kesempatan kami di tempat lain juga ada yang besar, kenapa tidak kami lakukan juga? Jadi kembali lagi, saya ingin selaras ini fleksibel, walaupun tidak kehilangan fokus. Karena kalau kehilangan fokus kan juga bahaya ya. Oke, terakhir Bu Mary, untuk tahun ini, 1 tahun ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Selaras, Bu? Pastinya kami memperkuat SDM, karena SDM ini makin meningkat. Tadi saya sampaikan sopir truk kami saja sudah ada sekitar 30-an, 35 gitu loh. Mungkin dengan kernet seperti itu mungkin bisa di-double ya, seperti itu. Dan untuk tahun ini kita akan double atau triple semuanya itu. Nah, kan kalau ada yang baru lagi itu kan peningkatan SDM-nya itu kompetensinya kan nggak mudah. Jadi itu yang harus saya jangan sampai kelolosan gitu loh. Kalau itu lolos kan akan turun lagi nanti pelayanan kita gitu. Karena para driver ini saat ini menjadi ujung tombak kami di situ. Juga di yang kantor pusat. Ini kan kantor pusat nih sekarang. Di kantor pusat mereka juga harus paham ke arah mana sih, visi misinya seperti apa, strateginya seperti apa. Itu yang mereka harus lakukan. Jadi setiap tahun lalu kami di bulan Desember yang harusnya November, tapi karena kesibukan pekerjaan di bulan Desember kami adakan rapat 2 hari RKAT, rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2026. Itu kami lakukan gitu loh. Apa saja yang akan kami lakukan itu sudah ada di situ. Dan 3 bulan sekali kalau misalkan tidak tercapai kami akan evaluasi. Kenapa tidak tercapai? Kenapa harus berubah? Kenapa harus ada deviasi? Itu setiap 3 bulan, maaf. Setiap 3 bulan itu kami evaluasi. Juga yang seperti saya sampaikan, kami ada tahunan, jadi ada short term, mid term, long term. Long termnya itu yang tadi saya sampaikan ke TBK. Tapi short term kami pasti ada setiap tahun ada strategi-strategi yang kami jalankan. Dan saat ini kami akan memperkuat SDM dan memperkuat juga retain customer kami.
Jadi kalau ada pelanggan baru masuk, ya kenapa tidak? Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang retain itu yang harus lebih diperhatikan. Oke. Kira-kira 2 poin. Oke, terima kasih Bu Mary. Sukses untuk Selaras Logistik, Bu. Terima kasih semuanya.